Terima kasih untuk pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Hari di mana kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami dapat mendengarkan lagi suara-Mu. Kami bisa membaca kembali firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjadi makanan rohani buat kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati waktu di mana kami bisa membaca, merenungkan, dan kami berdoa supaya kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Mohon Roh Kudus yang memberikan kepada kami penerangan supaya kami bukan saja dibuat mengerti, tetapi kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, belum terlambat untuk mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Semoga kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti kehendaknya, dan kita dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang berjudul Waspadailah Berhala Zaman Modern. Nah, oleh karena itu kita akan bersama-sama melihat di dalam Hosea pasal yang ke-10. Hosea pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nah, karena ini ayat yang cukup panjang, saya akan membacakan secara cepat. Silakan saudara-saudara membaca dan menyimaknya kalau saudara-saudara mempunyai Alkitab atau gadget yang saudara miliki. Hosea pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Israel adalah pokok anggur yang tumbuh subur, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak mezbah dibuatnya. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Mezbah-mezbah mereka akan dihancurkannya, tugu-tugu berhala mereka akan diruntuhkannya. Sungguh sekarang mereka akan berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, bersumpah palsu dalam mengikat perjanjian. Hukum tumbuh liar seperti tanaman beracun di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar, merisaukan anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung untuknya, dan imam-imamnya akan meratapinya. Sebab kemuliaannya menyingkir darinya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan dipermalukan, Israel akan menanggung malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Tempat-tempat pemujaan Awen yang menjadi dosa Israel akan dimusnahkan. Onak dan duri akan tumbuh. Mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari-hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka tetap memberontak. Bukankah perang melawan orang curang akan mencapai mereka pula di Gibea? Menurut kehendakku mereka akan kuhajar. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka ketika mereka dihajar karena kesalahan rangkap mereka. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Tengkuknya yang bagus kubiarkan. Namun sekarang Efraim kupekerjakan. Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah bagimu menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujanimu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, menuai kecurangan, memakan buah kebohongan, karena engkau mengandalkan jalanmu sendiri. Banyaknya perjuanganmu,
maka kegaduhan perang akan timbul melawan bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran, ketika ibu-ibu sedang beserta anak-anak diremukan. Demikian akan dilakukan kepadamu, hai Betel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dilenyapkan. Saudara-saudara, sejauh ini apa yang kita baca dari firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan peringatan buat kita semua. Saudara-saudara, di dalam hidup ini saya percaya bahwa kita pernah 1 atau 2 kali tersesat di dalam perjalanan kita. Entah itu kita berangkat ke satu tempat, sedang berlibur, sedang bekerja, atau sedang mengunjungi sesuatu, kita tersesat. Kita menyimpang dari arah atau tujuan yang telah kita tentukan. Nah, saudara-saudara, penyimpangan itu sendiri berarti kita menjauh dari jalur yang sudah ada. Kita menyimpang berarti kita menjauh dari standar yang sudah ditetapkan. Kita menyimpang karena kita telah menjauh dari norma-norma yang telah ditentukan. Dan saudara-saudara, yang menarik bahwa penyimpangan itu terjadi pertama-tama dalam sudut yang kecil saja. Mungkin itu 0,0001 atau 9 derajat. Sangat kecil. Tetapi ketika sudut penyimpangan itu berjalan dengan waktu dan jarak, maka kita akan bisa melihat bahwa sudut penyimpangan itu akan menjadi sangat lebar. Dan kita menyadari bahwa kita telah menyimpang dengan sangat jauh. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa menyimpang atau tersesat di dalam perjalanan kita sehari-hari. Tetapi bukankah ini juga bisa terjadi di dalam perjalanan iman kita? Ini juga bisa terjadi di dalam perjalanan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di dalam gereja sendiri. Saudara-saudara, mungkin pada awalnya Anda dan saya percaya kepada Tuhan melewati sebuah KKR. Kita mengambil komitmen, kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kemudian dengan menggebu-gebu kita berkata kepada hamba Tuhan, saya mau melayani, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja, saya mau terlibat di dalam pelayanan ini dan pelayanan itu. Baik, kita berjalan bertahun-tahun melayani Tuhan. Tetapi setelah sejangka waktu, saudara-saudara, mungkin ada kebosanan, ada persoalan, ada masalah, ada konflik yang terjadi, yang membuat kita mulai merasa mungkin bukan di sini tempat saya. Kemudian kita mulai menyimpang sejalan dengan waktu, kita mulai tidak lagi kita mulai kehilangan lagi semangat kita yang mula-mula. Api yang mula-mula yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin menjadi malas untuk bersekutu, malas untuk berdoa, malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk beribadah, dan mungkin enggan untuk terlibat di dalam pelayanan yang ada. Kehidupan kita dipenuhi atau disibuki dengan banyak hal di dalam kehidupan ini. Hati kita tidak lagi terpaut kepada Tuhan, tetapi hati kita terpaut kepada hal-hal yang lain di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara dan saya atau mungkin kita pernah melihat orang-orang seperti ini bukan hanya terjadi bagi orang-orang yang hidup pada zaman ini, sekarang ini. Di dalam kehidupan umat Allah pada hari ini. Tetapi pengalaman-pengalaman menyimpang ini, tersesat ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan umat Allah, orang-orang Israel di masa lampau. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mengapa mereka tersesat? Mengapa mereka menyimpang? Saudara-saudara, di dalam kitab Hosea, ketika kita membaca seluruh kitab Hosea, kita akan mengerti bahwa umat Allah, orang-orang Israel pada saat itu menyimpang dan tersesat karena apa? Karena mereka menyembah berhala.
Kalau kita misalnya membaca di dalam Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, Hosea pasal 13 ayat yang kedua, kita akan mengerti bahwa orang-orang Israel pada waktu itu menyembah berhala dengan cara apa? Dengan membuat patung anak lembu yang terbuat dari emas. Kalau kita mengingat di dalam kisah Yerobeam, raja Israel pada waktu itu, ketika dia memisahkan diri dari Israel, dia mendirikan dua tempat ibadah sebagai saingan dari Yerusalem. Yang pertama di Bethel, yang kedua di Dan. Dan yang menarik saudara-saudara, dia bukan hanya mendirikan tempat ibadah, tetapi dia menempatkan patung anak lembu emas di dalam setiap rumah ibadah. Padahal kita tahu dari 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa di Sinai, 10 hukum itu berkata, yang bagian pertama dikatakan, jangan ada padamu ilah yang lain. Jangan memahat patung-patung, membuatnya, lalu kita sujud menyembahnya, dan kita melayani dia. Jangan kita membuat patung-patung, apapun itu, untuk disembah, untuk dicium kakinya. Nah saudara-saudara, yang menarik pada saat itu bukan hanya soal penyembahan berhala. Kalau kita membaca di dalam Hosea pasal 10, ya, ayat yang ke-1, ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa di Israel pada waktu itu banyak sekali didirikan mesbah-mesbah, altar-altar, di mana di atas altar itu dipersembahkan korban-korban, baik itu kepada dewa Baal maupun kepada dewa-dewa yang lain. Bukan hanya mereka membuat mesbah-mesbah yang ada, tetapi juga mereka membuat tugu-tugu peringatan yang semuanya didedikasikan untuk para dewa Kanaan pada waktu itu. Jadi saudara-saudara lihat, kata-kata altar-altar, tugu-tugu ini diulang 2 kali. Ini menggambarkan bahwa pada saat itu saudara-saudara, penyembahan berhala itu begitu masif. Penyembahan berhala bukan hanya terjadi di rumah-rumah ibadah, penyembahan berhala juga terjadi di mana? Di ruang-ruang publik. Bahkan di ruang-ruang privat, di rumah-rumah itu didirikan mesbah-mesbah, didirikan tugu-tugu, di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempatan jalan, itu didirikan mesbah-mesbah dan tugu-tugu yang semuanya dipakai untuk apa? Penyembahan kepada berhala mereka. Penyembahan kepada Allah mereka. Nah saudara-saudara, mungkin bagi kita hari ini, it's not a big deal. Saya tidak memberikan patung-patung, saya tidak membuat patung-patung, tidak ada patung-patung di rumah saya. Kalau mungkin ada patung-patung, itu mungkin kalau saya ke Medan tuh ya, di situ ada rumah-rumah, memang di rumah-rumah kita itu ada altar-altar dibuat ya. Untuk penyembahan kepada nenek moyang, penghormatan kepada nenek moyang keluarga-keluarga itu. Saya tidak terlibat di dalam itu, rumah saya tidak memiliki patung-patung, di gereja saya tidak ada patung-patung, kecuali mungkin ada beberapa gereja yang lain. Tidak relevan patung-patung itu. Saya tidak melakukan penyembahan berhala. Kita tidak melakukan hal itu sekarang. Tetapi saya ingin mengatakan saudara-saudara, pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa penyembahan berhala itu bukan sekedar patung-patung. Penyembahan berhala itu bukan sekedar benda-benda. Mungkin Anda pernah dikatakan, oh singkirkan berhala-berhala Anda. Apakah itu pekerjaan, kekayaan, hobi, kesenangan, relasi, apalagi kita bisa menyebutkan. Itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Singkirkan semuanya itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita uraikan, kita dengar bersama, kita akan melihat bahwa persoalan penyembahan berhala itu bukan soal benda-benda, dan juga bukan soal apa yang Anda dan saya lakukan. Sebab di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan nanti di dalam seluruh Alkitab, bahwa penyembahan berhala itu adalah persoalan hati
manusia. Sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia. Bukan benda-benda yang kita buat. Bukan kesenangan-kesenangan kita, bukan hobi kita, bukan pekerjaan kita, bukan harta benda kita. Bukan. Tetapi persoalan utama dari penyembahan berhala itu adalah hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa di manamu hartamu berada, di situ sebenarnya hatimu berada. Jadi saudara lihat, persoalan penyembahan berhala itu ada di dalam diri kita. Dan itu tidak bisa terlihat. Tidak bisa dilihat oleh istri kita, tidak bisa dilihat oleh suami kita, tidak bisa dilihat oleh anak-anak kita, tidak bisa dilihat oleh orang tua kita, tidak bisa juga dilihat oleh rekan-rekan satu gereja. Tetapi ada di dalam hati kita. Nah saudara-saudara, apa sesungguhnya penyembahan berhala itu? Saya sudah katakan ini persoalan hati manusia. Penyembahan berhala itu berarti saudara-saudara, hati kita itu dipenuhi oleh apa saja. Apa yang membuat kita craving ya? Craving itu kayak kelaparan, kehausan. Kalau malam-malam kita ingin nasi goreng, itu kita craving nasi goreng. Ya, kita tinggalkan tempat tidur kita, ya, kita ke pasar, kita cari tempat nasi goreng yang paling enak di Surabaya. Kita craving itu. Penyembahan itu berhala juga berarti kita menginginkan sesuatu untuk dipenuhi. Sesuatu itu memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita. Penyembahan berhala itu artinya menikmati dengan sangat sukacita segala sesuatu yang kita taruh di dalam hati kita itu. Penyembahan berhala itu berarti ada sesuatu yang paling memuaskan hidup kita. Dan itu ditaruh di dalam hati kita, ditaruh di dalam pikiran kita, ditaruh di dalam kehidupan kita. Jadi itulah sebenarnya penyembahan berhala itu. Ada sesuatu yang occupy, yang memenuhi kehidupan kita, terutama memenuhi hati kita. Sesuatu yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Jadi dari sini kita bisa mengerti Bapak Ibu dan Saudara-saudara, penyembahan berhala bukan masalah hobi. Bukan masalah gadget mungkin ya. Bukan masalah musik mungkin atau sport, olahraga. Semuanya itu baik. Tetapi kalau semua itu telah memenuhi hati kita, membuat kita bersuka cita sedemikian rupa, craving, menginginkan secara berlebihan, melebihi menginginkan Tuhan. Disitulah saudara-saudara terjadi penyembahan berhala. Anak-anak remaja menghabiskan berapa jam ya sehari dengan gadget? Sebenarnya bukan anak remaja aja. Kita juga yang remako katanya, remaja kolot. Yang sudah tua juga sering seperti itu. Saya tidak mengatakan gadget itu menjadi berhala, tetapi ketika itu telah mengokupasi, telah mengambil bagian terlalu banyak, berlebihan, melebihi Tuhan itu sendiri, disitulah terjadi penyembahan berhala. Ada orang yang gila sport, saudara-saudara. Bangun pagi pegang bola, ke sekolah bawa bola, pulang sekolah makan dengan bola, sore hari berlatih bola, sampai malam mau tidur pun masih tendang-tendang bola. Seluruh hidupnya terobsesi dengan bola. Dan bola di situ telah menjadi berhala dalam hidup anak ini. Apa yang membuat Anda craving itu ya? Apa yang membuat Anda menginginkan sesuatu berlebihan? Apa yang membuat Anda satisfied, puas? Apa yang membuat kita menikmati, bersuka cita? Selain Tuhan, itu adalah
berhala di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa inti dari berhala itu sebenarnya? Tadi sudah katakan itu ada di dalam hati manusia. Tetapi hati manusia yang bagaimana? Ini adalah hati manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Ini adalah hati manusia yang mendua, dikatakan seperti itu. Double heartedness. Ya. Orang yang menyembah berhala adalah orang yang tidak bisa berfokus hatinya itu kepada satu hal saja. Dan itu dengan sangat baik digambarkan oleh kitab Hosea ini. Kalau saudara-saudara perhatikan ketidaksetiaan orang-orang Israel kepada Allah, di dalam pasal 1, pasal 2, dan seterusnya, kita mengerti bahwa kesetiaan orang Israel itu digambarkan seperti seorang istri yang berzina. The adulterous woman itu. Perempuan atau istri yang suka berzina. Dan itu dinyatakan di dalam kehidupan Nabi. Diilustrasikan dalam kehidupan Nabi. Di mana kita tahu di dalam kitab Hosea ini. Nabi Hosea kemudian menikahi, mengawini pelacur yang bernama Gomer. Dan setelah mereka menikah, Gomer berlaku tidak setia. Dia pergi dengan laki-laki lain, dia berhubungan dengan laki-laki yang lain. Dan berlaku tidak setia. Di satu sisi hatinya mungkin masih ada kepada Hosea. Tetapi di sebelah hatinya mungkin kepada laki-laki yang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak bermaksud untuk merendahkan wanita yang digambarkan sebagai pelacur, pezina. Sebab mungkin ada juga ya laki-laki yang suka berzina, bahkan lebih banyak. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengecam laki-laki yang suka berzina di dalam pikirannya. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Itu untuk laki-laki. Tetapi ini bukan soal laki-laki perempuan yang berzina. Ini berbicara soal ketidaksetiaan Israel yang hatinya mendua. Di satu sisi dia mau percaya kepada Tuhan, tetapi di satu sisi yang lain, dia menyembah dewa Baal itu dengan menempatkan patung lembu emas, mempersembahkan korban di altar-altar, di rumah mereka, di jalan, dan lain sebagainya. Hati mereka mendua, double heartedness. Itu menunjukkan bahwa seorang tidak bisa setia lagi kepada satu pasangan hidupnya. Orang Israel tidak lagi bisa setia kepada Yahweh. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, penyembahan berhala itu di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Hosea, itu disamakan dengan apa? Dengan perzinahan secara rohani. Spiritual adultery. Itu yang dimaksud sebagai penyembahan berhala. Saudara-saudara, yang menarik di situ di ayat yang ke-5 dan ke-6 itu ada kata Bet Awen. Bet Awen itu berarti rumah ketidakadilan. Ada juga yang menerjemahkan rumah kejahatan. Ada yang mengatakan itu juga rumah yang menimbulkan rasa malu yang besar. Nah saudara-saudara, ini terjadi di mana? Di Betel. Saudara bisa lihat, Betel itu artinya apa? Rumah Tuhan. Bethel itu artinya rumah Allah. Tetapi kemudian rumah Allah ini dijadikan sebagai rumah ketidakadilan. Rumah Allah ini yang harusnya ada kebenaran diganti dengan kejahatan. Betel ini rumah Allah yang harusnya inilah rumah yang mendatangkan rasa sukacita, rasa hormat, harga diri. Kemudian berubah menjadi rumah yang mendatangkan rasa malu dan kehinaan. Ini sebenarnya sindiran bagaimana orang Israel telah berlaku tidak setia kepada Allah dengan menyembah berhala. Dengan membiarkan berhala-berhala itu masuk ke dalam diri mereka, menguasai mereka, dan bahkan mengontrol hidup mereka. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah katakan tadi di awal. Mungkin penyembahan berhala itu menyimpangnya itu kecil saja. Mungkin waktu orang Israel pada waktu itu melihat tetangganya kok sukses, dia tanya kepada tetangganya, kenapa Anda sukses? Kenapa bisnis Anda berhasil? Kok hasil tanaman kalian
berlimpah-limpah. Lalu tetangganya bilang kepada orang Israel, nih kami percaya kepada Baal. Baal itu adalah dewa kesuburan. Baal itu adalah dewa kemakmuran. Mau percaya kepada Baal, pasti kamu akan memiliki kekayaan, kemakmuran, bahkan kesehatan. Siapa yang tidak tergoda, saudara-saudara? Di tengah kondisi bangsa Israel mungkin pada saat itu yang sedang mengalami kesulitan. Ketika ada tawaran seperti itu, pasti diambil. Mungkin 1-2 hari mereka menyembah Babel, atau menyembah Baal, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kemudian mulai melihat bagaimana hasil panen mereka berlimpah-limpah. Mereka menjadi kaya, mereka menjadi makmur. Pada pasal 10 ayat 1 dikatakan Israel adalah pokok anggur yang tumbuh subur. Lalu mereka mulai setia menyembah Babel. Di satu sisi kaki mereka percaya masuk ke bait Allah. Tetapi di kaki yang lain mereka menyembah Baal. Jadi saudara-saudara, penyembahan berhala itu, kalau untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bukan Israel, itu nggak ada masalah. Mereka memang penyembah berhala. Tetapi mengapa menyembah berhala di Israel itu menjadi begitu sulit, menjadi begitu serius? Karena di satu sisi mereka percaya kepada Yahweh, di sisi yang lain mereka percaya kepada dewa Baal. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin di dalam pikiran orang-orang Israel pada saat itu, kita menjadi kaya, kita menjadi makmur, kita menjadi hebat, kita menjadi sukses, itu oleh karena dewa Baal. Tetapi pada kenyataannya, Tuhanlah yang memberi kemakmuran itu. Kalau Tuhan memberikan kemakmuran lalu diklaim itu dilakukan oleh pihak yang lain, apakah itu adil? Pasti tidak adil. Disitulah arti kata Bet Awen itu muncul. Rumah ketidakadilan. Kalau hasil tanah itu berhasil oleh karena Yahweh, tetapi kemudian diklaim bahwa hasil tanah itu adalah dari Baal, apakah itu bukan kejahatan? Itu kejahatan, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu kata Bet Awen itu adalah rumah kejahatan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel meskipun terlihat makmur, kaya, sukses, tetapi rotten at the core, ya. Busuk di dalamnya. Kelihatan masih menyembah Yahweh di bait Allah, masih ada persembahan yang dilakukan, masih ada. Tetapi sebenarnya mereka busuk dari dalam. Di depan rumah saya, saudara-saudara, itu ada pohon besar, pohon tembesi. Entah bagaimana, nggak ada angin, nggak ada hujan, pohon itu kemudian rubuh. Hampir menimpa rumah dan mobil saya yang diparkir di depan. Orang pada bingung kenapa ini pohon tiba-tiba rubuh. Tetapi kemudian tukang yang menebang, yang membersihkan itu kemudian mengatakan, Pak, pohon ini kelihatannya besar, kuat, kokoh, daunnya masih banyak, rantingnya masih kuat. Tepati lihat tengahnya, itu sudah busuk di dalam. Saudara-saudara, inilah gambaran orang-orang Israel yang menyembah berhala. Kotor itu dari dalam membusuk. Meskipun dia kelihatannya hidup, kelihatannya makmur, kelihatannya sukses secara materi, tetapi dalamnya itu busuk. Oleh karena apa? Oleh karena ada berhala yang disimpan di dalam hati mereka. Ada berhala yang dipelihara di dalam hidup mereka. Nah saudara-saudara, apakah hal ini jadi nggak serius ya? Maksudnya, it's not a big deal. Enggak saudara-saudara. Ini sesuatu yang sangat serius. Karena apa saudara-saudara? Kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kamu akan menabur kejahatan, kamu akan menuai malapetaka.
Kamu menabur ketidaksetiaan, kamu akan menuai malapetaka, kehancuran. Seperti itu. Dan ini menjadi sangat serius Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau kita membaca pasal 10 ayat 1 sampai 8 ini yang dikatakan oleh Nabi Hosea, itu berbicara soal bagaimana penghukuman Tuhan itu datang kepada bangsa Israel. Yang pertama-tama akan dihukum itu adalah apa? Berhalanya. Berhala itu akan dihancurkan. Berhala itu akan dirampas. Mereka membuat patung anak lembu emas yang mereka sembah, yang mereka andalkan, yang mereka cium kakinya, yang mereka berikan persembahan. Tetapi kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Patung anak lembu emas ini kemudian apa? Ketika bangsa Asyur datang, ini dirampas. Dipersembahkan kepada Raja Asyur. Jadi saudara-saudara lihat, berhala-berhala itu tidak mempunyai kekuatan. Berhala-berhala itu impoten. Dia tidak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia kemudian dirampas dan dijadikan persembahan kepada Raja Asyur. Jadi kalau kita menyembah berhala, kita sedang menyembah nothingness. Ya. Kita sedang menyembah kesia-siaan. Karena berhala-berhala itu tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Apapun itu. Yang kedua, ayat yang ke-9 sampai 15, ini berbicara soal apa? Ini soal berbicara kehancuran bangsa Israel sendiri yang menyembah berhala. Karena pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur dari utara kemudian masuk menyerang Samaria, Israel, dan kemudian mengalahkan mereka, meluluhlantakkan mereka. Semua orang-orang yang ada di Israel itu kemudian dibuang, diserahkan kemana-mana. Bangsa Israel itu hancur, musnah, tidak ada lagi sampai sekarang ini. Nah, itu menunjukkan Bapak dan Saudara-saudara betapa seriusnya penyembahan berhala itu. Ini bukan, it's not a big deal, bukan. Ini sesuatu yang serius. Karena apa? Penyembahan berhala itu memiliki konsekuensi. Apa yang kamu tabur, kamu pasti akan menuainya. Mungkin kita tidak akan menuai hari ini, saudara-saudara. Buktinya ada banyak orang yang menyembah berhala, orang yang jahat masih bebas-bebas, sehat-sehat, makmur-makmur. Tetapi ingat, pada hari terakhir, pada hari penghakiman, tidak ada seorang pun yang lolos dari penghakiman dan dari murka Allah. Oleh karena kejahatan penyembahan berhalanya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang berbuat kejahatan pergi tanpa dihukum. Oleh karena itu Bapak dan Saudara-saudara, apakah ada harapan bagi saudara dan saya? Apakah ada harapan bagi umat Allah pada hari ini? Tentu saja saudara-saudara, dan pengharapan itu bukan pada diri kita. Tetapi pengharapan itu adalah pada Allah sendiri. Sebab pada pasal 10 ayat 12 Tuhan berkata, bukalah bagimu tanah baru, sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ada pengharapan karena apa? Karena Tuhan mengundang kita untuk datang. Kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Pasal 14 ayat 1 juga diulang kata yang sama, kembalilah kepadaku. Carilah Tuhan, kembalilah kepadaku. Ini adalah bentuk kata sebenarnya satu saja, bertobatlah. Berbaliklah, berpalinglah. Dari apa yang memenuhi hatimu sekarang, penuhi hatimu sekarang dengan Allah, itu maksudnya. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Karena disitulah keselamatan yang Tuhan akan berikan. Tetapi setelah 700 tahun, saudara-saudara, Israel sudah nggak ada. Yang ada tinggal kerajaan selatan. Sama juga kerajaan selatan juga berlaku tidak setia kepada Allah. Selama 700 tahun orang tidak mencari Tuhan. Yang mereka cari adalah kesenangan-kesenangan diri mereka sendiri, kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Sampai setelah 700 tahun, Tuhan datang untuk mencari manusia.
melalui Mesias yang dijanjikan oleh para nabi ini. 700 tahun kemudian setelah Hosea, Yesus datang mencari manusia. Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, aku datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang sudah menjauh daripada aku. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang telah menyimpang jalan mereka, dari jalan mereka. Minggu lalu kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, manusia tidak pernah bisa setia. Hanya ada satu manusia yang setia, yang sempurna kesetiaannya. Dan manusia itu adalah manusia Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitannya itu menunjukkan kesetiaan Yesus yang sempurna kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara-saudara, mencari Tuhan itu berarti kita berlari kepada Kristus. Kita mencari perlindungan di dalam Dia. Kita mencari keselamatan di dalam Dia. Hanya dengan Kristus saja, saudara-saudara, kita dilihat setia oleh Allah. Mengapa saudara dan saya ada di tempat ini? Anda duduk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Saya berdiri di tempat ini, menyampaikan firman Allah. Padahal kita tahu bahwa kita semua masing-masing di tempat ini adalah orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang mungkin mempunyai berhala-berhala di dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa ada di tempat ini, di dalam ruangan ini? Itu semua karena Yesus Kristus. Tadi di dalam Korintus tadi ya, di dalam ayat pembimbing tadi dikatakan bahwa di dalam Dia kita dibenarkan. Meskipun Anda dan saya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak setia, penyembah-penyembah berhala. Mengapa kita masih ada di tempat ini? Karena Tuhan melihat kita setia. Mengapa Tuhan melihat kita setia? Karena Tuhan melihat kesetiaan Kristus yang telah membungkus Anda dan saya. Ini sama. Anda dan saya tidak benar, tapi mengapa Tuhan menilai kita benar? Karena ada kebenaran Kristus tadi yang telah menutupi Anda dan saya. Sehingga Anda, ketika Tuhan melihat Anda dan saya, Tuhan tidak lagi melihat kita semua sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Karena kebenaran Kristus itu telah menutupi kita yang tidak setia ini. Kita penyembah berhala ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di akhir khotbah ini kita semua membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, bukan Allah yang mati, bukan berhala-berhala, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memanggil kita semua untuk datang kepada Dia, untuk meninggalkan semua beban, dosa, berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Mari kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Kristus, karena Kristuslah yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Dosa-dosa, berhala-berhala di dalam diri kita, satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita lari kepada Dia. Mari kita datang kepada Dia, supaya kita terhindar dari murka Allah yang mungkin tidak terjadi pada hari ini.
tetapi nanti ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Maukah kita mengambil khasiat dari kesetiaan Kristus itu, kebenaran Kristus itu untuk kita pada hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati kami. Kami tidak membuat patung, kami tidak membuat mesbah dan altar dalam kehidupan kami. Tetapi yang kami lakukan adalah memberikan tempat sepenuh-penuhnya kepada hal-hal yang menyenangkan hati kami, yang membuat kami puas, yang membuat kami bangga, yang membuat kami senang. Apakah itu karir, pekerjaan, atau harta benda, kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan-kesenangan seksual, hobi, atau apapun juga yang telah memenuhi hati kami, sehingga tidak ada lagi tempat bagimu ya Tuhan. Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kami semua untuk mencari Engkau, mempersembahkan kembali hati kami, supaya hati kami didiami oleh Engkau sendiri. Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi Engkau telah mengerjakan karya keselamatan, telah menunjukkan kesetiaan-Mu dengan menebus dosa-dosa kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kami, untuk menjadikan kami orang-orang yang setia kepadamu. Tuhan, pegang tangan kami, karena kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyembahan berhala ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.